Kroos tolak Arda Güler disebut penerusnya di Real Madrid. Nama Toni Kroos masih menggema di Santiago Bernabeu. Kini muncul perbincangan Toni Kroos baru di Real Madrid pada diri Arda Güler. Namun bagi Toni Kroos sendiri, membandingkan Güler dengannya adalah hal yang keliru. Menurut Kroos, Güler memiliki gaya bermain berbeda dan tak bisa disebut sebagai penerus langsungnya di lini tengah Real Madrid. Formasi baru untuk mengubah cara main Juventus. Luciano Spalletti mulai menanamkan ide-ide barunya di Juventus setelah menggantikan Igor Tudor. Pelatih berusia 66 tahun itu kini tengah berupaya membentuk sistem permainan yang lebih proaktif. Spalletti memanfaatkan jeda internasional untuk mengenal lebih dekat para pemain yang tetap berlatih di Continassa. Ia mendengarkan pandangan anak asuhnya sebelum benar-benar menerapkan sistem baru. Thomas Tuchel targetkan timnas Inggris lebih kompak. Thomas Tuchel menegaskan kembali keinginannya untuk membangun timnas Inggris menjadi skuad yang bersatu daripada berfokus pada susunan pemain awal. Setelah kemenangan 2-0 atas Serbia, fokus Tuchel tetap pada menyatukan skuad, menekankan pentingnya semua pemain yang tampil baik dari menit pertama maupun dari bangku cadangan. Arne Slot diberitahu sumber masalah Liverpool. Teka-teki serangan Liverpool di bawah Arne Slot mengalami perubahan baru ketika Dwight Yorke mengklaim bahwa penandatanganan musim panas senilai 116 juta pound sterling Florian Wirtz menghalangi solusi taktis terbaik klub. Legenda Manchester United itu percaya bahwa Alexander Isak dan Hugo Ekitike dapat meniru kemitraan ikoniknya dengan Andy Cole, tetapi hanya jika Slot cukup berani untuk memainkan mereka bersama-sama. Cedera Riccardo Calafiori tidak serius. Timnas Italia berharap Riccardo Calafiori akan fit untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia terakhir mereka melawan Norwegia. Berita ini menjadi dorongan besar bagi Arsenal yang khawatir akan kondisi bek andalannya. Masalah pinggulnya diyakini tidak serius dan Arsenal berharap dia baik-baik saja untuk menghadapi Tottenham dalam derby London Utara pada pertandingan pertama mereka setelah jeda internasional. Bayern Munich siapkan kontrak baru untuk Manuel Neuer. Bayern Munich dikabarkan telah memutuskan untuk menawarkan perpanjangan kontrak kepada kiper veteran sekaligus legenda klub Manuel Neuer selama 1 tahun lagi. Dengan demikian, Neuer akan tetap di Allianz Arena hingga Juni 2027. Kiper peraih Piala Dunia 2014 tersebut menegaskan kembali bahwa ia ingin meluangkan waktu sebelum mengambil keputusan mengenai masa depannya. Negosiasi kontrak baru kabarnya akan digelar pada bulan Desember. Kante kembali dengan sempurna. Setelah lebih dari 1 tahun absen membela timnas Prancis, N'Golo Kante kembali tampil dan langsung menunjukkan performa kelas dunia. Didier Deschamps bahkan menyatakan bahwa Kante berada dalam kondisi terbaik yang pernah ada. Dan dengan penampilan seperti ini, ia jelas menjadi kandidat kuat untuk mengamankan tempat di skuad Piala Dunia. Rodrigo makin dekat ke City. Perombakan skuad di Bernabeu pada bursa musim dingin tampaknya semakin tak terhindarkan. Seiring masa depan Rodrigo yang kian mengarah pada pintu keluar, Manchester City disebut berada di posisi terdepan untuk mengamankan tanda tangannya, dengan potensi kesepakatan besar yang mencapai 70 juta pound sterling. Kebangkitan Leo membuka masalah baru di AC Milan. Leo kembali menjadi motor utama serangan Rossoneri. Ia mencetak gol, menciptakan peluang, dan berjuang untuk tim. Akan tetapi di tengah kebangkitannya itu justru muncul masalah lain yang tak kalah pelik bagi Milan. Kini bukan lagi soal bagaimana membuat Leo bermain lebih baik, persoalannya bergeser menjadi bagaimana membuat rekan-rekannya bisa mengikuti ritme bintang asal Portugal itu. Gianni Reinders terkejut dengan nilai transfernya. Gianni Reinders mengaku terkejut ketika mengetahui besaran biaya transfer dari AC Milan ke Manchester City di musim panas yang mencapai 70 juta euro. Wow, itu angka yang tinggi. Saya kadang-kadang memeriksa mantan rekan setim di Transfermarkt. Terakhir kali saya tahu berapa harga saya dibeli, saya terkejut. Namun itu adalah pujian yang bagus dari Transfermarkt, ujar Reinders. Lazio siap rekrut pemain anyar di bursa Januari. Lazio dikabarkan sedang mempersiapkan diri untuk melakukan aktivitas di bursa Januari mendatang. Klub ibu kota Italia itu akan mengusahakan transfer setidaknya 2 pemain baru untuk memperkuat kedalaman skuad Maurizio Sarri di paruh kedua musim 2025-2026.
Sarri juga yang memutuskan siapa pemain yang akan hengkang dan ia telah menentukan pemain yang akan dijual untuk mendanai kedatangan para pemain baru. Kane jadi target utama Barca. Barcelona mulai mempersiapkan fase baru setelah era Robert Lewandowski dan klub tampaknya tidak ragu untuk memikirkan opsi terbesar. Laporan terbaru menyebut bahwa Harry Kane menjadi kandidat utama. Klausul pelepasan yang jelas menjadikan Kane sebagai target yang realistis, sementara Barcelona menilai bahwa pengalaman dan ketajamannya dapat memainkan peran penting dalam membimbing para pemain muda. Dani Olmo tidak senang karena cederanya mudah kambuh. Dani Olmo telah berbicara tentang rasa frustasinya akibat cedera di Barcelona. Olmo kembali absen musim ini karena masalah fisik dan Fermin Lopez memainkan peran penting selama absennya. Barcelona dikabarkan telah menyusun rencana kebugaran khusus untuk mempertahankan Olmo di lapangan dan ia mengatakan sedang melakukan segala yang ia bisa untuk mencoba menemukan keseimbangan yang tepat. Phil Foden nikmati perannya di timnas Inggris. Thomas Tuchel telah mengisyaratkan Phil Foden dapat beroperasi sebagai false nine untuk memberikan perlindungan bagi penyerang utama Harry Kane. Posisi itulah yang Phil Foden tempati di penghujung laga melawan Serbia dan sang playmaker bermain baik di posisi lebih ke depan. Melepaskan 2 tembakan dan 2 kali memberi umpan kepada Eberechi Eze dengan peluang terakhir berhasil dikonversi menjadi gol. Gattuso tidak senang timnas Italia disuruh kerja oleh supporter. Pelatih timnas Italia Gennaro Gattuso mengaku tidak senang terhadap perlakuan supporter kepada skuad asuhannya di tengah laga melawan Moldova. Di babak kedua, supporter terdengar menyerukan "Andate alla lavorare", yang artinya "pergilah bekerja" kepada para pemain Italia. Gattuso menegaskan semuanya sudah berubah dan timnas Italia pasti akan lolos ke Piala Dunia. Satu-satunya cara Italia lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Italia masih berpeluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 meski amat tipis. Syaratnya mereka harus menang besar atas Norwegia. Kalau dilihat-lihat sedikit mustahil sebab Azzurri harus menang minimal selisih 9 gol. Norwegia diambang Piala Dunia. Pelatih Norwegia, Ståle Solbakken, mengatakan penantian selama 25 tahun untuk mencapai turnamen besar memberi tekanan psikologis besar pada timnya. Setelah mereka hampir memastikan tempat di Piala Dunia 2026. Anak asuhnya mengalahkan Estonia 4-1 dalam pertandingan kandang terakhir mereka di pertandingan terakhir Grup I kualifikasi Piala Dunia. Sorloth dan Erling Haaland masing-masing mencetak 2 gol di babak kedua. Thomas Tuchel Masterclass. Timnas Inggris menuntaskan seluruh laga kualifikasi Piala Dunia dengan catatan yang nyaris sempurna dan sepenuhnya tanpa kebobolan. 7 pertandingan, 7 kemenangan, 20 gol tercipta, dan 0 gol bersarang di gawang. Sebuah performa yang menggambarkan organisasi, kedisiplinan, dan efektivitas. Inilah kelas master ala Thomas Tuchel. Pavlovic kenang selebrasi gol kemenangan melawan AS Roma. Salah satu momen terbaik Strahinja Pavlovic selama mengenakan jersey AC Milan adalah ketika dia mencetak gol kemenangan melawan AS Roma. Gol tersebut sangat berkesan mengingat itu jadi satu-satunya gol kemenangan Rossoneri. Namun tidak hanya itu, gol tersebut semakin sempurna setelah Pavlovic melakukan selebrasi bayi ngempeng yang merupakan simbol pengumuman dari pemain asal Serbia tersebut bahwa dia akan